Kitab Imamat pasal 26. Upah bagi orang yang taat kepada Allah. Jangan membuat berhala bagi dirimu sendiri, atau mendirikan patung maupun tiang berhala di negerimu untuk disembah. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Peliharalah hari Sabatku, dan hormatilah tempatku yang kudus. Akulah Tuhan. Jika kamu berjalan menurut semua peraturan dan perintahku, serta melakukannya, aku akan menurunkan hujan bagimu pada waktunya. Tanah itu akan menghasilkan panen, dan pohon-pohon di ladang akan memberi buahnya. Pengirikanmu akan tetap ada sampai waktu panen buah anggur, dan panen buah anggurmu akan tetap ada sampai musim menanam. Kamu akan makan sampai kenyang dan akan tinggal di negerimu dengan aman. Aku akan memberikan damai sejahtera kepada negerimu, sehingga kamu dapat berbaring tanpa ada yang membuatmu takut. Aku akan menjauhkan binatang liar yang berbahaya dari negerimu. Tidak akan ada pedang yang melintasi negerimu. Kamu akan mengejar musuh-musuhmu dan mengalahkan mereka dengan pedangmu. 5 orang darimu akan mengejar 100 orang, dan 100 orang darimu akan mengejar 10.000 orang. Kamu akan mengalahkan musuh-musuhmu dengan pedangmu. Aku akan berpaling kepadamu dan membuatmu berbuah dan bertambah banyak. Aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Kamu akan makan dari hasil panenmu yang dahulu. Kamu akan mengeluarkan panen lama supaya ada tempat untuk panen baru. Aku juga akan mendirikan tempat kediamanku di tengah-tengahmu, dan aku tidak akan menolak kamu. Aku akan berjalan bersamamu dan menjadi Allahmu. Kamu akan menjadi umatku. Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawamu keluar dari negeri Mesir, supaya kamu tidak menjadi hamba mereka. Aku telah mematahkan batangkuk yang kamu pikul dan membuatmu berjalan dengan tegak. Hukuman bagi yang tidak menaati Allah. Akan tetapi, jika kamu tidak mendengarkan aku dan tidak melakukan semua perintahku itu, jika kamu menolak peraturanku dan hatimu muak terhadap hukum-hukumku sehingga kamu tidak melakukan semua perintahku, dengan begitu kamu mengingkari perjanjianku, maka aku akan melakukan hal ini kepadamu. Aku akan mendatangkan sesuatu yang mengejutkanmu, yaitu penyakit ganas dan demam yang membuat matamu sayu dan membuat hati merana. Kamu akan menabur benih dengan sia-sia, sebab musuh-musuhmu akan memakan hasilnya. Aku akan memalingkan wajahku darimu, sehingga musuh-musuhmu akan mengalahkanmu. Mereka yang membencimu akan memerintah atasmu. Kamu akan berlari meskipun tidak ada yang mengejarmu. Jika setelah semua ini kamu tetap tidak mau mendengarkan aku akan menghukummu 7 kali lebih berat karena dosamu itu. Aku juga akan mematahkan semua kekuatan yang membuatmu menyombongkan diri. Aku akan membuat langitmu seperti besi dan tanahmu seperti tembaga. Kekuatanmu akan habis dengan sia-sia, karena tanahmu tidak akan menghasilkan panen apapun, dan pohon-pohon di negeri itu tidak akan menghasilkan buah. Jika setelah semua itu kamu masih tetap melawanku dan tidak mau mendengarkanku, aku akan meningkatkan hukumanmu 7 kali lebih berat sesuai dosa-dosamu. Aku akan membiarkan binatang buas mencabik anak-anakmu dan membinasakan ternakmu. Binatang itu akan membuat jumlahmu menjadi sedikit sehingga jalan-jalanmu menjadi sepi. Jika dengan semua ini kamu tidak aku hajar dan tetap melawan aku juga akan melawanmu. Aku sendiri akan memukulmu 7 kali lebih berat karena dosamu. Aku akan mendatangkan pedang atasmu yang akan mengadakan pembalasan bagi perjanjianku. Apabila kamu berkumpul di kota-kotamu, aku akan mengirimkan penyakit sampar ke tengah-tengahmu, sehingga kamu akan diserahkan ke tangan musuh-musuhmu. Aku akan menghentikan persediaan gandummu. 10 wanita akan memanggang roti dalam 1 tungku, dan mereka akan memberikan rotimu dengan timbangan tertentu.
kamu akan memakannya, tetapi tidak menjadi kenyang. Jika dengan semua itu kamu masih tidak mau mendengarkan aku dan berjalan menentang aku akan menentangmu dengan murkaku. Aku sendiri akan menghukummu 7 kali lebih berat karena dosamu. Kamu akan memakan daging anak-anakmu, laki-laki dan perempuan. Aku akan membinasakan bukit-bukit pengorbananmu dan meruntuhkan mazbah-mazbah pedupaanmu. Aku akan melemparkan mayatmu ke atas bangkai-bangkai berhalamu, sebab jiwaku akan muak terhadapmu. Aku akan membiarkan kota-kotamu terbengkalai dan tempat-tempat kudusmu menjadi sunyi. Aku tidak akan lagi menghirup persembahanmu yang menyenangkan. Aku akan membuat negerimu tandus, sehingga musuh-musuhmu yang menetap di situ akan terkejut melihatnya. Aku akan mencerai-beraikanmu di antara bangsa-bangsa. Aku akan menghunus pedang di hadapanmu. Negerimu akan menjadi sunyi, dan kota-kotamu akan reruntuhan. Pada waktu itu, negerimu akan mendapatkan hari Sabat selama masa kesunyian itu, sementara kamu tinggal di negeri-negeri musuhmu. Negerimu akan mendapat peristirahatan dan menikmati Sabatnya. Selama masa kesunyian, negerimu itu akan mendapatkan masa istirahat yang tidak ia dapatkan selama kamu tinggal di situ. Untuk orang-orang dari antaramu yang masih bertahan, aku akan mendatangkan keputusasaan dalam hati mereka di negeri-negeri musuh mereka. Suara dedaunan yang ditiup angin pun akan mengejar mereka. Mereka akan lari seperti orang yang dikejar-kejar pedang. Mereka akan terjatuh meski tidak ada orang yang mengejar. Mereka saling tersandung satu dengan yang lain, seolah kabur dari pedang, padahal tidak seorang pun mengejar mereka. Kamu tidak akan memiliki kekuatan untuk berdiri di hadapan musuh-musuhmu. Kamu akan musnah dari antara bangsa-bangsa, dan negeri musuh-musuhmu akan menelanmu. Mereka yang selamat akan membusuk di negeri musuh karena kesalahan-kesalahan mereka, dan juga karena semua kesalahan nenek moyang mereka. Mereka akan membusuk bersama nenek moyang mereka. Pengharapan selalu ada. Akan tetapi, jika mereka mengakui kesalahan mereka dan kesalahan nenek moyang mereka, dalam hal ketidaksetiaan yang mereka lakukan terhadap aku dan dalam sikap mereka yang menentang aku, sehingga aku akan menentang dan membawa mereka ke negeri musuh-musuh mereka. Jika kemudian hati mereka yang tidak bersunat itu mau tunduk dan menerima hukuman atas kesalahan mereka, aku akan mengingat perjanjianku dengan Yakub, Ishak, dan Abraham, dan aku akan mengingat negeri itu. Negeri itu akan mereka tinggalkan dan menikmati Sabatnya selama negeri itu sunyi tanpa mereka. Sementara itu, mereka akan menerima hukuman untuk kesalahan mereka karena menolak hukum-hukumku dan karena jiwa mereka muak terhadap peraturan-peraturanku. Meski begitu, saat mereka ada di negeri musuh, aku tidak akan menolak atau membenci mereka sehingga ingin membinasakan mereka. Jika demikian, aku melanggar perjanjianku dengan mereka, sebab akulah Tuhan Allah mereka. Demi mereka, aku akan mengingat perjanjian dengan orang-orang terdahulu yang telah kubawa keluar dari negeri Mesir di hadapan bangsa-bangsa lain, supaya aku menjadi Allah mereka. Akulah Tuhan. Itulah peraturan, hukum, dan ketetapan yang diadakan antara Tuhan dan umat Israel dengan perantaraan Musa di Gunung Sinai.